Pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di utara Sumatera terus dikebut pemerintah pusat dan daerah. Namun lagi-lagi pekerjaan itu terkendala masih banyaknya gelondongan kayu di hampir semua kawasan terdampak bencana. Alat berat menjadi satu-satunya solusi, namun untuk memasuki kawasan terdampak banjir masih terbilang sulit karena masih banyak jalan yang terputus. Swadaya masyarakat pun tak bisa membuahkan hasil yang cepat. Atas perintah Presiden Prabowo Subianto, kepolisian bergerak cepat. Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan illegal logging atau pembalakan liar ke tahap penyidikan. Bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, mereka melakukan penyelidikan di lokasi terdampak banjir seperti di Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto pun kembali meninjau penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Meski tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, Presiden menegaskan bahwa bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional. Karena itu, Presiden dan jajarannya turun langsung untuk memastikan bahwa penanganan dan pemulihan daerah terdampak, terutama akses jalan darat dan penyaluran bantuan, berjalan cepat. Lantas, apakah upaya percepatan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah sudah maksimal? Ya, pemirsa, di satu sisi masyarakat di Sumatera dan juga Aceh butuh percepatan bantuan. Ya. Tapi di sisi lain masyarakat juga butuh keadilan dan penyelidikan terkait dengan pemicu banjir bandang dan juga longsor di sana. Apakah benar ini murni bencana alam atau adakah unsur kelalaian di dalamnya? Betul, dan pemerintah juga berkomitmen nih bahwa dua hal tersebut berjalan secara beriringan begitu ya, dengan hadirnya Presiden sudah lebih dari 3 kali datang ke sana untuk memastikan bahwa proses percepatan juga dilakukan, tapi di sisi lain dari pihak kepolisian penindakan juga terus dilakukan ya. Kita akan bahas hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Sudah ada siapa saja? Ya, di studio sudah ada bersama kami Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum Universitas Trisakti. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi. Baik, kemudian melalui sambungan Zoom sudah bergabung juga Brigjen Pol M. Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Selamat pagi, Brigjen Irhamni. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik. Ya. Baik. Pak Irhamni, bisa mungkin dijelaskan kepada kami, tapi nanti sebelumnya pemirsa nanti akan bergabung juga bersama kami Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang sedang dalam proses komunikasi bersama dengan kami. Pak Irhamni, bagaimana perkembangan penindakan dari pihak kepolisian sejauh ini? Baik, Mas. Suaranya apakah terdengar? Sangat jelas, Pak. Baik. Bahwa yang pertama kami mengucapkan duka cita dan bela sungkawa kepada saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kemudian sesuai dengan perintah pimpinan tentunya dari Bapak Kapolri dan Menteri Kehutanan, setelah beliau berdua koordinasi, kami diperintahkan untuk melakukan investigasi ke lokasi tersebut, terutama adalah di titik-titik terjadi penumbukan kayu. Awalnya demikian, karena ini menjadi concern ke publik dari mana kayu tersebut berasal. Setelah kami lakukan penyelidikan di lokasi atau di TKP, kami temukan beberapa tempat yang memang jumlah kayunya sangat besar. Yang pertama di Tamiang, kemudian di Sumatera Barat, kemudian yang ketiga adalah di Sumatera Utara, itu tepatnya di perbatasan Tapteng Tapsel di daerah Das Garuga. Demikian. Ya, Pak Brigjen Irhamni, lalu fokus utama yang diselidiki kemudian disidik oleh kepolisian ini diarahkan kemana sebenarnya? Apakah ke perusahaan, individu, atau apa? Kalau berbicara proses penegakan hukum ataupun proses penyelidikan dan penyidikan, basisnya adalah alat bukti. Alat bukti yang kami temukan dari Das Garuga
terutama di TKP 2 jembatan Desa Garuga dan Anggoli, kita temukan beberapa jenis tanaman ataupun pohon sesuai dengan hasil forensik kayu, itu ada 10 jenis kurang lebih. Tugas kami adalah mencocokkan jenis-jenis kayu itu berasal dari vegetasi ataupun bukaan lahan di mana. Hasil penyelidikan kami ke hulu ini Das Garuga kurang lebih 100 km, 120 km. Kami susurin ke hulu, kemudian beberapa bukaan-bukaan kami lakukan cocokkan jenis-jenis kayu yang kami temukan di TKP di jembatan Garuga dan Anggoli tersebut. Ada beberapa jenis kayu yang sama di bukaan satu perusahaan yang sedang melaksanakan kegiatan pembukaan lahan itu. Demikian. Oke, berarti bisa dibilang bahwa mengarah ke siapa yang bertanggung jawab ini polisi sudah menemukan begitu ya? Ada tindak pidana di sana? Dari proses itu tentunya penyelidikan kita temukan peristiwa pidana. Kita temukan 2 alat bukti adanya peristiwa pidana kejahatan lingkungan. Oleh sebab itu kami naikkan ke penyidikan. Di proses penyidikan ini kami mengumpulkan 2 alat bukti, siapa yang bertanggung jawab tentunya. Siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, atau siapa yang bersama-sama melakukan. Baik, terima kasih Pak Brigjen Irhamni. Kami juga sudah tersambung dengan Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah. Selamat pagi Bang Masinton. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, Bang Masinton, kita juga ingin tahu kalau saat ini memang sudah dilakukan juga penyelidikan terkait dengan kayu-kayu gelondongan yang kemudian banyak terbawa banjir bandang. Lalu bagaimana Anda melihat proses penanganan bencana dan pemulihan di Tapanuli Tengah, di mana masih banyak begitu material-material kayu-kayu ini yang mungkin menghambat distribusi logistik dan juga penanganan bencana di sana? Ya, material kayu ini kan hasil dari hulunya ya. Kalau di hulu tadi itu memang ada yang terjadi, kalau saya melihat itu banyak yang beralih fungsi itu lahan di Tapanuli Tengah itu. Maka itu sejak awal saya ingin di hulu itu ya perbukitan itu tidak ditanami sawit. Biarkan aja itu harusnya menjadi tanaman-tanaman hutan di sana itu. Nah, kalau kita lihat ya kemudian banjir bandang itu kan ya memang bukan hanya sebatas air, tapi juga dia meliputin gelondongan kayu dan juga tanah gitu kan, tanah dan pasir gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat seluruh sarana prasarana, rumah rusak, bahkan korban jiwa menjadi besar seperti itu. Nah, banjir bandang ini, yang menurut kami apa yang dilakukan kepolisian, Mabes Polri dalam hal ini tentu harus didukung terus agar harus ada upaya-upaya pencegahan, penindakan ya terhadap pelaku-pelaku yang memang dengan mudah tanpa memikirkan masa depan lingkungan membabat tanaman-tanaman di perbukitan tadi dan dialihkan menjadi tanaman sawit. Dan ini hasilnya. Nah, hasilnya ini ya kemudian ya masyarakat yang mengalami dampak dari bencana ini. Nah, ini memang sampai saat ini sungai-sungai kami masih dipenuhi oleh gelondongan-gelondongan kayu ini. Yang ini memang membutuhkan alat berat ya. Nggak cukup dengan pekerjaan manual, tapi membutuhkan alat berat. Dan alat berat ini juga dengan jenis spesifikasi yang bisa menjepit gelondongan kayu tadi dari tengah, dari dalam sungai, ya kemudian dipindahkan gitu. Nah, ini yang sekarang proses pemulihan ini ya satu diantaranya membersihkan gelondongan kayu ini yang berada di sungai, kemudian di tengah pemukiman warga, kemudian yang merusak sawah dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya ada beberapa PT TBS ini juga punya konsesi tahun 2018 itu saya khawatirkan itu berada di area perbukitan yang ketika saya dilantik begitu saya lihat memiliki ada
IUP di 2018 di kawasan perbukitan, saya minta untuk dihentikan, jangan ada penanaman seperti itu, Mbak. Bang Masinton, lalu di hari ke-25 ini apakah Bang Masinton melihat sudah ada pengurangan dari kayu-kayu atau material yang dibawa banjir bandang ini dengan evakuasi dengan alat berat begitu, Bang Masinton? Ya, itu yang sekarang satu di antara pekerjaan yang kami lakukan, menyisihkan gelondongan kayu itu, karena kalau tidak seperti di daerah Tuka, itulah yang memenuhi dari mulai sepanjang alur sungai itulah gelondongan kayu semua, sehingga ketika hujan sedikit saja itu alur sungainya bergeser langsung dia meluber kemana-mana, karena alur sungai sudah tidak bisa dilalui air lagi. Karena di bawahnya penuh sedimen tanah, ya, lumpur, pasir, dan di permukaannya dipenuhi oleh gelondongan kayu tadi. Jadi ini satu di antara yang pekerjaan yang sekarang sedang kami kerjakan dengan menggunakan alat berat untuk menyisihkan gelondongan kayu-kayu ini. Begitupun di daerah lainnya. Jadi beberapa alat berat kami bekerja untuk menyisihkan gelondongan kayu ini, ya, agar bisa sungai kami nanti itu bisa minimal dia kembali lagi, tidak membuka alur sendiri. Ini sekarang sungainya membuka alur sendiri, masuk ke jalan, ke pemukiman warga seperti itu. Oke, saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, tadi pihak kepolisian menyatakan bahwa 2 alat bukti sudah ditemukan, begitu ya. Proses dari pemerintah juga pencabutan izin sudah dilakukan. Ini cukup atau enggak sih, Pak, menurut Anda? Iya. Nomor efek satu, jerahnya dapat nggak gitu? ya, nomor satu kan menentukan atau mengidentifikasi perusahaan atau perorangan siapa yang sebenarnya melakukan perbuatan ini, kan itu sebenarnya. Nah, dengan pencabutan beberapa izin itu kan artinya indikasi bahwa negara dalam hal ini penegak Kementerian Kehutanan dan penegak hukum sudah bisa mengidentifikasi perusahaan mana saja, atau bahkan umpamanya ada individu siapa saja yang memang diprediksi sudah melakukan ini dan mengakibatkan gundulnya hutan dan kemudian mengakibatkan banjir gitu. Nah, itu dengan pencabutan izin itu sudah menjadi indikasi. Itu satu ya. Yang kedua ya, dengan pencabutan ini juga menggambarkan kepada kita bahwa di satu sisi negara memberikan perizinan, tapi di sisi yang lain pelanggaran juga tetap terjadi gitu. Nah, karena itu kan kemungkinannya adalah yang pertama, kenapa banjir gitu kan, atau kenapa hutannya menjadi gundul dan kemudian menyebabkan banjir gitu kan. Nah, itu kan bisa dilihat ada banyak izin yang dikeluarkan di wilayah terjadinya banjir gitu ya. Tetapi ketika izin itu dijalankan gitu ya, ternyata umpamanya tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan. Umpamanya apa? Umpamanya dia para pemegang izin ini tidak hanya menggarap HPH-nya atau wilayahnya, tapi juga menggarap ke bagian lain yang umpamanya hutan yang dinyatakan statusnya sebagai hutan lindung umpamanya. Nah, lalu apakah ada unsur pembiaran di situ oleh? Nah, itu yang mestinya kan gini, pemberian izin tidak berhenti pada pemberiannya saja, tetapi juga harus ada pengawasannya, kan begitu, iya kan? Artinya idealnya seperti itu. Ya? Idealnya seperti itu, aparatur di daerah, ya, meskipun izinnya umpamanya diberikan oleh pusat HPH-nya, tetapi pengawasan pekerjaannya atau pelaksanaan perizinannya itu pasti diserahkan pada dinas di daerah gitu, paling tidak dinas kehutanan atau Pemda umpamanya, di Pemda dan sebagainya. Nah, saya kira ini juga berperan gitu. Kalau mereka tahu bahwa ada pengambilan atau penggundulan hutan yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya, mestinya dia mengawasi, mestinya dia menindak gitu. Mestinya dia memberi peringatan atau apapun namanya gitu. Bagian dari pengawasan gitu. Nah, karena itu kalaupun umpamanya ada penindakan secara hukum, maka itu tadi saya bilang bisa dilakukan oleh pengusaha atau perorangan yang punya izin tapi dia menggarap
di luar perizinannya atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan, umpamanya dia tidak udah nebang ditinggal, tidak apa, kan ada kewajiban reboisasi juga, ya ada kewajiban menanam kembali juga kan begitu. Itu satu. Yang kedua bisa juga dilakukan oleh korporasi atau perusahaan yang memang tidak punya izin gitu. Oke, tadi Pak Masinton bilang bahwa memang sudah memberi warning begitu. Ya. Ini sudah melewati batas areanya dan seharusnya tidak ditanami tanaman yang mengakibatkan bencana seperti sekarang begitu ya. Dari daerah sudah dilakukan itu, Pak. Tapi apa yang bisa dilakukan ekstranya untuk Pak Masinton mungkin di daerahnya supaya kejadian gini nggak berulang? Ini jadi pelajaran berharga buat kita semua. Iya. Di setiap daerah kalau nggak salah ada juga kanwil kehutanan di samping dinas kehutanan yang ada di Pemda-Pemda gitu ya. Nah, saya kira mereka bisa bekerja itu gitu, mencatat mengawasi dan bahkan turun ke lapangan umpamanya memberitahu atau menyurati korporasinya kalau memang terjadi pelanggaran. Biasanya itu dilakukan gitu. Nah, karena itu menurut saya Pak Masinton tidak cukup ngomong aja gitu. Maksud saya harus ada buktinya. Umpamanya apakah pernah diperingatkan dengan surat peringatan umpamanya terhadap korporasi tertentu. Langsung kita tanyakan, Pak Masinton, sebenarnya gimana? Tadi ditanyakan tuh, apakah memang komplainan dari Anda ini sudah disampaikan juga? Tapi ditahan dulu, mungkin bisa dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali bersama kami, pemirsa, kami lanjutkan pembicaraan Bang Masinton. Tadi Pak Fikar bilang bahwa ya apa yang sudah Anda lakukan, usahanya memang diapresiasi, tapi ternyata masih belum maksimal, Pak. Tanggapan Anda seperti apa dan bagaimana koordinasi dengan kepemimpinan sebelumnya? Apakah ada pembahasan soal ini juga, Pak? Pertama saya itu baru dilantik 20 Februari lalu ya, baru 10 bulanan. Jadi dalam masa 10 bulan inilah saya menata itu semua persoalan lingkungan hidup itu. Dalam masa 10 bulan ini juga belum semua saya ketahui detail ya, bahkan yang 2000 IUP-nya PT TBS 2023-2024 aja saya baru tahu ketika Bareskrim melakukan penyidikan itu. Nah, artinya apa? Tidak semua informasi kemudian disampaikan ke saya itu. Jadi pada fase transisi ini saya belum mendapatkan informasi tentang perusahaan mana aja yang memiliki area izin penanaman sawit itu. Tapi sebagian besar ya itu bahkan lahan di luar HGU aja itu kemudian kami ambil itu gitu. Kemudian penataan perkebunan sawit apa segala macam itu juga selalu saya lakukan dan selalu saya lakukan monitoring, bukan hanya terhadap sawit, terhadap juga ada kalau ada kegiatan pembalakan, pemotongan kayu gitu ya. Nah, itu langsung saya minta supaya camat langsung monitor, bahkan saya sendiri kadang datang ke lokasi. Artinya bahwa penataannya memang membutuhkan waktu. Nah, ini memang terjadi deforestasi umpama di wilayah Tapanuli Tengah itu, angka kalau saya lihat di statistik BPS itu dari 2023 ke 2024 itu memang penambahan area lahan sawit itu memang sangat masif, ada 40 ribuan dalam jumlah 1 tahun itu. Jadi ini juga sangat mengkhawatirkan karena daerah kami ini daerah perbukitan, lembah begitu ya. Kalau itu area hulunya perbukitan itu tidak dilakukan penataan, ya itu akan sangat mengkhawatirkan dan berpotensi banjir bandang terus. Dan kemudian saya pemerintah sebagai kepala daerah itu saya sudah membuat satu surat supaya tidak ada lagi pembukaan lahan dan penanaman sawit ya gitulah. Jadi terutama khususnya di area perbukitan. Nah ini sebagai upaya-upaya yang memang itu harus kami lakukan. Nah satu kemudian juga itu tadi dalam aspek upaya pencegahan. Nah dalam aspek kewenangan pemerintah kabupaten atau daerah tingkat 2 itu dia tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan dan fungsi-fungsi izin apa segala macam dalam konteks
kehutanan, karena itu semua kewenangannya bukan lagi di kabupaten tapi di provinsi dan pusat, seperti itu. Itu salah Baik, satu Bang kendala Masinton. keterbatasan Baik. kami jadinya. Baik, terima kasih Bang Masinton. Saya kemudian mau ke Brigjen Irham nih. Dari data yang disampaikan oleh Bang Masinton, apakah Barreskrim Polri juga sudah menjadikan ini sebagai radar atau data untuk penyelidikan, dan apakah juga membuka ruang evaluasi sistem? Jadi tidak hanya menyasar individu atau perusahaan, tapi juga tata kelola dan sistem perizinan, begitu Pak Brigjen? Baik, terima kasih Mbak. Tentunya kami kalau berbicara penegakan hukum adalah berbicara tentang peristiwa pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kami datang tentunya di pos faktum pasca 25 November. Kami datang ke TKP, kemudian kami cocokkan mencari alat bukti dan kami mencari siapa yang melakukan itu. Akan tetapi apabila berbicara sistem, tentunya juga memang dari tahap perencanaan juga harus kita evaluasi apakah pengusulan atau perencanaan kegiatan pembukaan lahan ini memang benar sesuai dengan aturan, kemudian setelah diizinkan juga sesuai dengan aturan yang ada, apakah pengawasannya seperti apa yang disampaikan Bapak Bupati tadi ya sangat tepat. Tentunya kalau memang kondisi demikian adalah sebagai pembelajaran kita bersama, bahwa kami juga dari Direktorat Tipiter khususnya penegakan hukum di bidang kehutanan juga harus lebih agresif juga supaya tidak terjadi seperti bencana seperti ini. Demikian. Oke. Baik, Pak Fikar, tadi Ya. Pak Masinton bilang bahwa ya memang ada regulasi yang tidak bisa dilakukan oleh dari Pemda begitu ya, harus ke provinsi dan juga ke pusat begitu. Menurut Anda apa celah hukum yang justru dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan terduga ini untuk melakukan aksi yang mengakibatkan banyak sekali korban ini? Kemungkinannya kan dua kalau menurut saya ya. Yang pertama, mereka memanfaatkan lemahnya pengawasan gitu. Ya di lapangan nggak ada yang ngawasi, atau kita mendebang pun nggak ada pengawasan dan sebagainya. Lemahnya pengawasan itu dari daerah, dari pusat atau dari? Dari pusat itu ada yang namanya Kanwil Kehutanan. Itu wakilnya pusat tuh Kanwil. Kanwil daerah pasti ada itu ya? Pasti ada di setiap daerah itu Kanwil. Ya. Yang kedua dinas kehutanan itu bagian dari Pemda gitu. Saya kira dua-duanya punya kewenangan gitu. Ya. Terutama dalam bidang pengawasannya gitu. Kalau perizinan oke lah dari pusat itu HPH umpamanya ya. HPH atau izin pemanfaatan hasil hutan dan sebagainya itu dari pusat gitu. Tetapi pengawasan pelaksanaannya itu menurut saya ada di daerah gitu. Ya, ada di daerah. Yang utusan pusat ada dari Kanwil itu, Kanwil Kehutanan, dari Pemda setempat ada Dinas Kehutanan. Saya kira mereka juga bisa berkoordinasi dan menurut saya agak sulit juga diterima alasan bahwa daerah umpamanya tidak punya kewenangan dan sebagainya gitu. Agak sulit diterima juga karena yang namanya pengawasan perizinan itu ya mestinya menjadi tanggung jawab daerah juga gitu. Ya walaupun perizinannya dari pusat gitu. Mungkin harus ada koordinasi antara keduanya mungkin. Betul. Karena pusat kan umpamanya dia cabut-cabut. Mustahil kalau dia tidak dapat masukan dari daerah kan. Perusahaan ini, nah itu pasti kan dari daerah semua laporannya gitu. Di samping umpamanya catatan yang dimiliki oleh pusat gitu. Nah tapi apakah korporasi-korporasi ini melanggar aturan atau tidak? Nah semuanya kan laporan dari daerah sebenarnya. Begitu. Berbicara mengenai kayu-kayu gelondongan nih yang kemudian sudah diselidiki oleh kepolisian, kita melihat juga di lokasi bencana warga-warga kemudian menggunakan kayu-kayu itu untuk membangun hunian sementara. Apakah itu secara hukum diperbolehkan Pak atau seperti apa? Ya, nah ini soalnya menggunakan milik orang lain itu pencurian. Tanpa izin itu pencurian ya, kalau dalam pidana itu pencurian gitu. Tapi warga juga menjadi korban kejahatan luar biasa Pak. Nah itu juga ya, artinya tetapi korban kejahatan tidak menghalalkan dia berbuat jahat juga. Itu intinya. Tapi bagaimana kemudian kelakuannya saat lokasi bencana nih, warga sudah darurat membutuhkan hunian tapi mereka belum mendapatkan itu dan akhirnya mereka memanfaatkan apa yang ada di depan mata. Itu juga kreativitas dari warga, tapi apakah ini secara hukum memang tidak boleh atau seperti apa Pak? Itu tadi pada dasarnya tidak boleh menggunakan milik orang lain. Tapi persoalannya adalah
ketika itu dinyatakan barang ini sebagian atau seluruhnya milik orang lain, milik siapa? Mereka juga kan nggak berani mengakui itu hasil hutannya karena itu illegal logging kan gitu kan. Sama juga dengan ngaku apa namanya, ngaku salah kan gitu kan. Selama tidak ada yang mengakui bagaimana Pak? Selama yang tidak ada yang mengakui menurut saya itu pada dasarnya secara hukum secara ini itu apa namanya tanggung jawab negara gitu. Nah karena itu kalau kemudian masyarakat menggunakan ya itu urusannya dengan negara gitu. Artinya kalau negara mentolerir, menurut saya harus tolerir. Karena negara juga nggak bisa maksimal bantu rakyat kan, bantu masyarakat kan. Nah karena itu masyarakat dengan kreativitasnya menggunakan kayu yang ada, ya harusnya diapresiasi juga gitu. Oke, coba dari sisi hukum Pak Irham ini seperti apa? Apakah ini kan tadi Anda katakan 2 alat bukti sudah diamankan. Kayu-kayu ini juga termasuk alat bukti dong. Ketika ini dimanfaatkan oleh warga seperti apa? Baik, Mas. Jadi alat bukti yang kami amankan tentunya yang terkait yang memengaruhi di TKP utama, yaitu 2 jembatan Garuga dan Anggoli, yang mana kayu-kayu itu menyumbat mengakibatkan air yang dari hulu itu meluap menyapu perumahan warga. Ini menjadi alat bukti utama. Memang di situ di lokasi ada 5 desa yang tersapu, itu ada beberapa ataupun banyak kayu yang berserakan di sana. Kemarin arahan dari Pak Menteri Kehutanan tentunya komunikasi dengan Bapak Kapolri mohon untuk bisa dimanfaatkan oleh warga. Demikian itu berarti apa nih sampai ke Pak Fikar tadi menjadi kebijakan negara. Mungkin demikian itu. Oke, berarti boleh ya Pak Irham nih, boleh dimanfaatkan oleh warga ya, tidak ada hukum yang melarang untuk saat ini ya Pak? Bukan mengatakan saya boleh tadi, apa yang disampaikan Pak Fikar tadi. Tentunya ini menjadi tanggung jawab negara, tetapi itu kebijakan kepada pemerintah. Demikian. Kebijakannya bukan di kami penyidik. Tugas kami adalah membuktikan siapa yang melakukan, kemudian siapa yang peristiwa apa dan siapa yang bertanggung jawab begitu. Demikian. Oke, baik. Mungkin Pak Masinton juga mau menanggapi bagaimana sebenarnya terdesaknya warga saat ini untuk kebutuhan hunian sementara. Bang Masinton, apakah sudah ada progres hunian sementara untuk warga? Ya, sekarang kami sudah masuk tahapan penyiapan untuk hunian sementara dan begitu pun dengan hunian tetap. Besok itu pemerintah kabupaten beserta provinsi dan juga dengan pemerintah pusat, Kementerian Perumahan dan juga dari swasta ya, dari yayasan itu, Yayasan Bunda Suci itu akan membangunkan rumah untuk hunian tetap dan kami sudah menyiapkan lahannya. Besok itu akan dilakukan groundbreaking ya untuk dibangunkan hunian tetap buat masyarakat yang rumahnya hilang, hanyut atau rusak berat. Dan kemudian kami juga sedang menyiapkan fasilitas-fasilitas pemerintah dan juga ya lahan-lahan yang bisa kami gunakan, lahan masyarakat untuk kami bangunkan hunian sementara buat masyarakat seperti itu. Jadi ini juga sedang kami upayakan dan insya Allah dalam beberapa hari ini ya kami sudah membangun yang namanya hunian tetap bertahap ya, kemudian juga dengan hunian sementara ini. Ini penting agar masyarakat tidak berlama-lama dalam kondisi memprihatinkan di tenda-tenda darurat seperti itu, Mbak. Oke, Bang Masinton, dalam proses pemulihan ini apa yang menjadi prioritas Anda dalam sisa waktu ini? Sisa waktu ya, yang memang tidak terlalu lama ini begitu? Ya, yang kami lakukan adalah upaya pembersihan di lingkungan-lingkungan warga, kemudian pembersihan di gelondongan kayu, baik itu di areal sungai dan juga di persawahan dan juga di lingkungan tempat tinggal warga. Nah, tahapan-tahapan ini yang harus kami lakukan terus-menerus karena juga kondisi cuaca juga masih labil. Jadi ketika kita perbaikin, kita melakukan pembersihan, tiba-tiba kemudian ada hujan, itu juga sangat berpengaruh dan menjadi becek kembali. Nah, itu yang kami lakukan ya sambil kami menyiapkan
ya langkah-langkah penyiapan lahan untuk hunian sementara dan pembangunannya beserta dengan lahan ya untuk hunian tetap dan pembangunannya. Jadi ya langkah itu yang harus kami lakukan selain pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, ya kesehatan, dan juga kami mendorong supaya aktivitas normal kembali mulai diupayakan gitu ya. Nah itu yang harus kami lakukan terus-menerus dalam fase tanggap darurat ini agar ya masa tanggap darurat ini tidak juga harus bisa melakukan upaya-upaya pemulihan secara cepat seperti itu. Baik, Bang Masinton, terima kasih Bang Masinton atas waktunya. Kita berharap pemulihan yang cepat, kemudian hukum yang juga tetap berjalan, dan empati kepada warga masyarakat di sana bisa berjalan dengan seimbang. Dan karena sudah 3 kali Presiden ke lokasi bencana, diharapkan pemulihannya betul-betul dikebut ya, agar masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya. Baik, terima kasih Bang Masinton, kemudian terima kasih juga Brigjen Pol Irhamni, dan Pak Fikar terima kasih juga sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.